Hai semuanya. Kita reading tarot lagi ya. Love reading, fun reading. Jadi tarot sebagai media untuk mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada petunjuk yang bermanfaat ya. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa. Gitu. Terus karena ini menarik energi banyak orang, jadi pembacaannya bisa cocok, bisa enggak. Atau mungkin beberapa bagian aja yang cocok sama kamu gitu. Dan energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Bagi kamu yang mau pembacaan secara pribadi, kamu bisa personal reading, kamu bisa konsultasi juga. Aku sudah siapkan kontaknya di deskripsi video ini gitu ya. Jadi tema sekarang di video ini itu tentang updatean koneksi kamu dan dia. Oke, bisa koneksi soulmate, twin flame untuk akhir Agustus 2020 ya. So, bagi kalian yang ngerasa terkoneksi terus sama seseorang, bahkan udah lama nggak bertemu, udah lama nggak komunikasi, tapi tetap saling terhubung lewat batin, mimpi, doa, wah, koneksi spiritual gitu loh. Jadi bagi kamu yang ngerasa kayak saling memikirkan bersama dia, kalian ngerasa masih saling memimpikan dan saling mendoakan, nah ini tentang updateannya untuk koneksi kamu sama dia ya. Aku bakalan tarik energi divine maskulin dulu ya. Kalau maskulin itu untuk pria atau laki-laki yang ada dalam koneksi ini. Kalau feminin biasanya untuk wanita atau perempuan dalam koneksi ini. Tapi bisa vice versa juga energinya, bisa kebolak-balik karena ini general. Pembacaan umum gitu. Jadi kamu sesuaikan aja sama situasi kamu. Kamu cocok nggak di energi maskulin atau di energi feminin gitu ya. Oke, kita lihat energi maskulin. Energi maskulin di koneksi kamu dan dia akhir bulan Agustus 2020. Oke. Joy itu tentang happy, bahagia. Jadi maskulin udah mulai ngerasa bahagia, sudah mulai merasa senangkah dalam koneksi ini? Sangat menikmati koneksi ini. Kadang maskulin sering senyum-senyum sendiri nih kalau ingat feminin. Dia ngerasa kayak meskipun kita nggak ketemu, meskipun kita nggak bicara lagi, tapi aku ngerasa kamu selalu ingat sama aku. Nah, dia senang tuh. Lalu ada enlightenment ya. Enlightenment itu tentang pencerahan. Mungkin karena dia sudah dapat pencerahan ya. Beberapa maskulin di sini mungkin dapat pencerahan kah dari nonton video tarot ini? Sering nonton tarot akhir-akhir ini jadi dapat pencerahan, ya kan? Dan ada juga beberapa maskulin yang memang akhir-akhir ini sering menyendiri. Di masa-masa menyendiri itu kayak terbangun gitu loh spiritualnya. Maskulin jadi lebih mendengar kata hati, lebih mendengar intuisi gitu. Karena maskulin udah ngerasa buntu mungkin ya selama ini. Nggak tahu harus cerita ke siapa, nggak tahu harus minta tolong ke siapa. Jadi sering menyendiri, sering merenung, terus semesta bersama Yang Maha Kuasa
memberi petunjuk di masa-masa maskulin menyendiri dan merenung. Jadi sudah mulai ini nih ya, sudah mulai ada kebahagiaan, sudah mulai menikmati koneksi spiritual ini. Wah, Grave, waduh, ini happy terus sedih, berarti suasana hati masih tidak menentu sebenarnya ya. Si maskulin kadang happy, kadang sedih. Why? Seperti ada aroma. Kita lihat lagi ya. Insecurity. Wah. Jadi ternyata si maskulin ini walaupun happy, berkoneksi sama feminin, dia tuh juga sedih karena dia insecure. Insecurity. Dia ngerasa perlu banget melindungi dirinya dari situasi yang gak enak. Beberapa dari maskulin ini ngerasa bersalah mungkin, atau ngerasa minder, ngerasa gak percaya diri, takut melangkah ke si feminin. Jadi maskulin itu pengen maju sih sebenarnya. Energinya kan ini happy, udah dapat petunjuk, dapat pencerahan, ya kan? Tapi tiba-tiba sedih karena ngerasa kalau mau maju juga nggak ada sesuatu yang ngebuat dia berani gitu loh. Jadi energi dia ini mau maju, cuma kalau maju dia ngerasa kena gitu. Apanya yang kena? Mungkin ini loh, pride-nya yang kena, harga dirinya itu. Dia takut pride-nya terluka, harga dirinya jatuh. Jadi ya masih ada gengsi, masih ada ego gitu. Kita lihat tarotnya ya. Energi maskulin di koneksi ini akhir Agustus 2020. Kita lihat Queen of Pentacles. Wow. Page of Wands. The Hangman. Strength. The Sun. Jadi ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo, dan ada Pisces, Cancer, Scorpio, terutama Pisces dan Cancer. So si maskulin ini ya energi dia itu, dia mau maju nih, udah ada niatnya mau maju, memulihkan hubungan bersama feminin, memulihkan relasi ini, tapi dia pasif lagi. Dia diam lagi nih. Aku ngerasa beberapa maskulin masih ada nih sifat childishnya, masih ada sifat kekanak-kanakannya. Beberapa dari feminin memang dealing sama maskulin ini lebih muda mungkin, atau masih adik-adik, masih dede-dede gitu. Jadi mentalnya belum kuat gitu untuk memulihkan hubungan sama si feminin. So maskulin masih ngegantung gitu niatnya untuk maju. Niat maju itu udah ada pun belum bisa dia realisasikan. Jadi dia sekarang ya masih pasif, masih pasrah aja gitu. Dia ngarep banget Tuhan dan semesta yang mendorong feminin kembali ke dia. Tapi kan semua itu nggak bisa sekedar harapan, nggak bisa sekedar berharap semua itu terjadi begitu saja sesuai takdir. Ya,
Ibarat kayak kalau kita mengharapkan seseorang menjadi jodoh kita, terus kita cuma bisa berharap sama takdir, sama yang maha kuasa, ya sulitlah terjadi kalau nggak ada usaha. Karena jodoh itu seperti rezeki, memang sudah diatur Tuhan, tapi kalau kita nggak usaha, nggak mungkin dong jatuh dari langit begitu aja. Itu maksudnya, ya kan? Next. Kita lihat lagi. Wah, Eight of Wands, Six of Swords, kemudian ada Six of Cups, Nine of Swords, Knight of Swords. So, ada lagi sini energi Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, ada juga Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Mungkin beberapa maskulin yang dealing sama kalian ya. Udah ada nih yang ngerasain dapat komunikasi dari maskulin. Mungkin udah ada maskulin yang memberanikan diri buat maju terus komunikasi sama feminin, tapi banyak tricky-trickinya gitu loh. Banyak dramanya ini. Mungkin maskulin yang ngeblokir atau tutup akun, hapus akun, itu udah mulai kayak mau hubungi feminin, tapi dia ngubunginya pakai nomor lain, pakai akun lain gitu. So, bagi kalian ya yang feminin, kalian kalau ngerasa ada nih nomor gak jelas hubungi kalian, telepon atau ngechat kalian gak jelas, nah itu tanda-tanda energi dia yang tricky-tricky kamu lagi, drama-drama kayak gitu lagi, karena dia belum siap banget gitu menunjukkan jati dirinya ke kamu, menunjukkan wujud dia yang kembali ke kamu gitu. So dia udah niat nih mau maju, tapi ya drama-drama gitu, basa-basi nggak jelas. Nah, ada tuh beberapa feminin yang udah mulai ngerasa ada yang miss call, atau ada yang telepon, ada yang chat dari nomor gak jelas. Itu beberapa dari kalian memang lagi dikontak lagi sama dia. Dia hubungi kamu lagi. Maskulin hubungi feminin lagi. Tapi maskulin belum mau nunjukin kalau itu adalah dia. Nah, ada juga yang beberapa nih mulai kayak mau buka blokiran dianya. Si maskulin udah mau nunjukin kontaknya lagi nanti gitu, atau udah ada energi yang kamu rasakan. Itu dia. Cuma si maskulin ini apa ya, dia tuh kangen banget nih sama si feminin, sampai gak bisa tidur dianya, sampai susah tidur. Cuma itu loh, belum terlalu siap banget gitu mentalnya, belum siap hati dan pikirannya untuk mengakui kesalahan, untuk nunjukin dia yang mau kembali sama feminin gitu. Jadi si maskulin ini kan kalau misalnya tricky-tricky lagi ke feminin, misalnya kayak hubungi pakai nomor lain kah atau pakai akun lain, nah terus si feminin gak ngerespon karena ini nomor gak jelas atau akun gak jelas, ya si maskulin ngerasa sakit hati. Si maskulin ngerasa kok kamu feminin gak ngerespon aku. Nah tapi gimana ya mau direspon, sedangkan dia basa-basi gak jelas, ya kan. Jadi si maskulin terjebak lagi nih sama dramanya gitu. Akhirnya si maskulin cuma bisa memikirkan feminin terus menerus sambil kebingungan. Udah maju terus
kena deh gitu ya. Maksudnya apa ya? Dia tuh ngerasa kalau maju selangkah aja tuh langsung kena tuh egonya, pride-nya, harga dirinya ngerasa kayak terganggu, dia ngerasa harga dirinya kembali jatuh, jadi mau maju tuh kena. Makanya maju ke langkah yang lebih depan lagi dia ya mentalnya nggak ada lagi jadinya gitu. Bener-bener energi dia tuh nggak strong banget, masih bertati-tati gitu loh, kayak kanak-kanakan. So sekarang dia cuma bisa stalkingin feminin terus ya, mantau feminin dari jauh, terus kayak ngeliatin foto-foto feminin aja, mengobati rindu, mengobati kangen, karena belum ada komunikasi yang gimana-gimana gitu ya, belum ada kepuasan, belum ada rasa yang lega atau plong bagi si maskulin gitu. Aku ngerasa maskulin ini juga sering menyendiri gitu loh, kayak di kamar sendirian, menyendiri di kamar sambil merenung, mencari-cari pencerahan dari kata hatinya sendiri gitu, sambil dihantui terus dengan rasa bersalahnya dia. Itu yang aku lihat. Jadi si maskulin ini mungkin sebelumnya ya dia sering overthinking, dia sering negative thinking banget sama si feminin. Maskulin ini dulu sering berpikir negatif, berpikir yang buruk-buruknya aja dari feminin. Padahal feminin ini kan banyak kebaikannya buat maskulin. Cuma si maskulin kan ada egonya nih, ada pride-nya, ada harga dirinya. Nah dia nggak mau mengakui kalau dia itu punya salah yang banyak sama feminin. Dia deny perasaannya, terus dia ngerasa semakin hari rasa bersalah itu kayak semakin menusuk-nusuk dia. Jadi Tuhan dan semesta itu mulai nyadarin dia gitu loh, kalau dia memang sering nyakitin feminin, kalau dia ini memang sering banget membuat feminin terluka. Makanya si maskulin ini jadi ada niat mau buka komunikasi sama si feminin. Tuh, tapi ya energi dia begitulah. Energi dede-dede gitu loh, childish banget. So, sekarang dia kembali lagi bertapa di kamarnya. Dia menyendiri lagi di kamarnya, dia merenung lagi, dia ngerasa kayak kok semua serba salah ya. Kalau mau maju kena gitu, nggak maju juga dia kangen banget sama feminin. Dia pengen banget memulihkan relasi ini lagi gitu loh. So maskulin, cobalah beranikan dirimu maskulin ya. Kalau kamu memang mau berhubungan baik lagi bersama feminin, ya kamu harus action yang total, berjuang yang total, jangan setengah-setengah. Jangan cuma bisa kepoin feminin, hubungi feminin pakai akun gak jelas, nomor gak jelas. Terus apa ya, jangan cuma bisa menyendiri di kamar dengan rasa bersalah dan rasa overthinking yang begitu-begitu saja. Karena kalau maskulin seperti ini terus, gak akan berkembang hidup kamu maskulin. Bagi kamu yang rasa maskulin ya, cobalah buat sebuah perubahan. Setidaknya untuk hidupmu sendiri, kamu bisa merasakan adanya perubahan hidup kamu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih dewasa, lebih bijak gitu. Jadi kalau memang punya rasa bersalah, segeralah minta maaf supaya hidup kamu tenang gitu, nggak triki-triki kayak gitu, nggak jelas.
ya. Kalau memang mau maju, maju. Kalau nanti mau maju itu kena, ya kan ego sama pride itu kena juga nggak apa-apa. Terkadang kita memang harus ngerasa gimana kita berada di posisi yang rendah saat kita meminta maaf, karena memang kita punya kesalahan. Jadi wajar aja terkadang kita ada di posisi yang rendah, kalau kita yang sering menyakiti, kalau kita yang memang harus minta maaf. Jadi nggak usah mikir nanti aku direndahkan, nanti aku tuh disepelekan, nanti aku kalah, nanti aku tuh nggak direspon atau ditolak. Jangan mikir hasilnya gimana, jangan mikir situasinya nanti seperti apa. Kalaupun feminin udah punya kehidupan baru, ya udah, nggak usah takut, karena minta maaf itu kan nggak memandang situasi dan kondisi. Kalau memang harus minta maaf aja. Nggak usah mikir feminin nanti gimana, feminin nanti cuek kah, jutek kah, atau feminin lagi bahagia sama orang lain kah. Jangan mikir kejauhan seperti itu. Intinya gimana supaya kamu ya maskulin bisa hidup tenang, ya minta maaf lah sama si feminin, ya jangan ditunda-tunda lagi. Setidaknya supaya hidup kamu nggak stuck begitu aja, supaya kamu nggak stagnan begitu aja, diam dalam kamar bertapa overthinking. Ya jangan kayak gitu lagi. So lakukanlah perubahan, lakukanlah action. Bagaimanapun hasilnya nanti ya itu biarkan saja Tuhan dan semesta yang menjawab. Tuhan dan semesta yang bakalan membuat sebuah takdir bagaimana kamu dan dia ke depannya. Tapi untuk saat ini memang kamu maskulin harus menebus kesalahan kamu kalau kamu ngerasa bersalah selama ini. Karena yang aku lihat kalau kamu itu hidupnya nggak tenang, ya berarti memang kamu punya banyak kesalahan. Orang yang nggak tenang hidupnya itu memang karena banyak kesalahan, pernah sering menyakiti. Jadi sadarilah itu. Kamu perlu banget minta maaf. Kalau memang maskulin mau hidup yang lebih baik ke depannya, hidup yang gak stuck begitu-begitu saja, hidup yang lega ke depannya, yang plong, ya maskulin sebaiknya segera minta maaf sama feminin gitu ya. Waduh, sekarang kita lihat energi femininnya. Oke. Rejection. Rejection itu tentang penolakan. Aku ngerasa si feminin ini udah kayak ada energi mau menolak ya, atau nggak mau terlalu merespon si maskulin. Beberapa feminin mungkin berniat untuk mundur gitu. Pengen mundur ya, tapi bisa nggak sih mundur? Kita lihat ya. Balance, keseimbangan, keadilan, kestabilan. Beberapa tentang hukum tabur tuai, ya. Hukum keseimbangan dari semesta. Siapa yang sering berbuat baik akan mendapatkan karma baik. Yang sering menyakiti atau bertindak buruk akan mendapat karma buruk. Jadi aku melihat si feminin ngerasa kayak ya udahlah, serahkan aja sama Tuhan, serahkan aja sama semesta. Takdir itu tahu kok siapa yang benar, siapa yang salah. Mungkin feminin ngerasa gitu. Jadi feminin lebih kayak berserah aja sama takdir. Takdir bakalan menunjukkan gitu. Kalau feminin sudah banyak berjuang selama ini, sudah banyak berkorban. So feminin mungkin lebih kayak menunggu waktunya aja. Tuhan itu tahu kok
yang berbuat baik pasti dapat yang hal-hal baik gitu. Mungkin udah capek ya, udah lelah sama maskulin, jadi ada yang kayak udahlah gitu, mundur aja, lepasin aja. Discovery ya. Jadi kalau discovery itu kayak penemuan gitu loh. Beberapa feminin di sini sudah menemukan jati dirinya sendiri. Sudah menemukan sisi spiritual. Aku lihat ya, beberapa feminin sudah menemukan sisi spiritual dalam dirinya. Jadi feminin itu sekarang peka banget sama kata hati. Feminin udah tahu apa yang bisa bikin dia bahagia. Ternyata apa yang bikin dia bahagia itu adalah mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan ini dilakukan supaya orang-orang menghargai dia. Jadi feminin gak mau lagi direndahkan, sudah lebih mengutamakan ketenangan jiwanya gitu. Acceptance ini tentang butuh dukungan gitu loh, butuh support, butuh diakui juga. Itu yang aku lihat. Aku sih ngerasa feminin itu sekarang beberapa memilih mundur, beberapa memilih melepas karena selama ini tidak dihargai, mungkin tidak diakui oleh maskulin. Jadi maskulin sering nggak menghargai feminin. Jadi usaha feminin selama ini untuk memulihkan hubungan atau memberi kode sama maskulin, ngerasa ini femininnya nggak ada faedahnya, ngerasa kayak ini kok maskulin nggak sadar-sadar ya. Saya sudah bilang begini begitu, saya sudah perhatian, saya sudah berkorban selama ini, kenapa maskulin nggak sadar-sadar? Beberapa di sini feminin ada yang ngeposting atau upload sesuatu di media sosial, bisa ngupload story atau status untuk menyadarkan maskulin gitu, tapi maskulinnya nggak sadar-sadar, jadi femininnya memilih mundur gitu. Waduh. Kita lihat tarotnya ya. Energi feminin di akhir Agustus 2020. Ya. Nine of Wands. Ten of Pentacles. Wow. Ace of Pentacles, Ace of Cups, the World. Oke. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Pisces, Cancer ya. Jadi si feminin ini ya, dia udah ngeprotek dirinya gitu loh sekarang. Dia udah kayak, aduh gue udah capek nih, gue udah lelah, gue udah banyak berkorban, gue udah berusaha ngasih yang terbaik sama lo maskulin, gue udah mencoba menyadarkan lo, tapi lo kok gak sadar-sadar. Gitu. So beberapa feminin di sini fokus ke cinta barukah atau fokus ke orang lain. Aku lihat ada feminin yang sudah punya orang lain sekarang, sudah punya pasangan, bahkan ada yang sudah menikah atau sudah pernah menikah ya. Gitu yang. Jadi si feminin ini ngerasa
eh, orang lain ini lebih baik daripada maskulin. Karena situasinya seperti itu, ya feminin berpikir lagi, oh ternyata mungkin lebih baik kalau aku tuh mundur. Itu di pikiran si femininnya. Ada yang ngerasain gitu beberapa. Cuma ya, anehnya ketika feminin berniat mundur, ya dia ngerasa nggak yakin lagi gitu. Dia ngerasa, ih kalau aku mundur kayaknya enggak deh, soalnya aku makin kangen, makin cinta sama maskulin gitu. Feminin ini mau mundur tapi kena perasaannya karena dia mencoba menghindar, malah membuat dia makin tersiksa. Karena kalau dia semakin menghindar, dia semakin cinta, semakin rindu sama maskulin. Tuh. Jadi kalau tadi maskulin mau maju, kena. Feminin mau mundur, kena. Gitu. Maskulin tuh mau maju, tapi kena tuh egonya, pride-nya, harga dirinya. Kalau si feminin mau mundur, kena perasaannya. Karena feminin ini aku ngelihatnya banyak yang baperan banget, pakai perasaan banget. Jadi mau meninggalkan atau pergi dalam koneksi ini pun gak mudah gitu ya. Okay, the sun. Two of Swords, the Tower, the Emperor, dan Death. Okay. Jadi ada di sini energi dominan ya dari Scorpio, Aries, Leo, ada juga Aquarius, Gemini, Libra. So, si feminin belum mau totally mundur karena dia tuh juga masih bahagia dalam koneksi ini. Dia belum bisa menghilangkan ingatannya terhadap maskulin karena maskulin itulah kebahagiaannya si feminin. Kayak gini loh ya, meskipun di antara kalian nih memang banyak yang udah lama banget nggak ketemu, udah lama banget nggak komunikasi, ada yang sudah berbulan-bulan, ada yang sudah bertahun-tahun nggak ketemu, nggak bicara, tapi tetap aja feminin ini selalu ingat tingkah-tingkahnya si maskulin. Jadi si feminin ini sering banget kayak ingat hal-hal lucu yang pernah dibikin maskulin. Dan ketika dia membayangkan itu, dia bisa senyum, dia bisa ketawa cengengesan gitu, senyum-senyum sendiri. Dan itu menghiasi hari-hari dia sampai sekarang gitu. Tapi ya si feminin mencoba untuk independen gitu loh. Feminin mencoba menyeimbangkan dirinya dan gak mau terlalu bucin sama si maskulin. Makanya nih beberapa feminin sekarang udah lebih defensif, gak mau terlalu menghiraukan perasaan si maskulin gitu. Bahkan ada nih feminin yang ngerasa mungkin kita gak bersama, gak bersatu karena maskulin itu tidak pantas buat aku. Itu yang dirasain feminin. Ada juga rasa untuk apa ya, kayak mempertahankan harga diri supaya feminin itu jangan terus-menerus direndahkan, disepelekan oleh si maskulin.
Jadi ada juga beberapa feminin yang memutuskan ya sudahlah, kalau memang nggak mau komunikasi lagi ya nggak apa-apa. Atau juga aku udah berjuang banyak selama ini sama maskulin. Jadi kalau maskulin nggak mau perjuangin aku ya nggak apa-apa. Aku udah ngelakuin yang terbaik. Sekarang tinggal maskulinnya aja bagaimana gitu. Ada energi ini loh si femininnya, energi berpasrah juga, energi mau mundur gitu. Cuma namanya spiritual connection ya, soulmate, twin flame itu kan energinya membara banget, energinya tuh tarik menariknya kuat. Jadi kalau si feminin mau mundur bakalan kena tuh perasaannya, bakalan ada rasa nggak sanggup gitu, karena berusaha berkelana kemana aja juga koneksinya balik lagi sama maskulin. Gitu loh. Wah, kita lihat dari kartu ini sarannya. Koneksi kamu dan dia akhir Agustus 2020. Okay. Let go of control issues ya. Ini tentang allow this situation to unfold naturally. Coba bersikaplah secara natural ya, secara alami, yang benar-benar dari diri sendiri. Nggak perlulah dipengaruhi orang lain. Aku ngerasa baik maskulin ataupun feminin masih ada yang dipengaruhi orang, masih ada yang ngedengar omongan orang. Mungkin ada yang ngerasa takut diomongi orang lah, nanti apa kata orang lah, nanti harga diriku di hadapan orang seperti apalah. Nah, ada yang rasa gitu. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Jadi ini sebenarnya aman untuk dicintai dan mencintai dalam koneksi ini. Mungkin ada yang ngerasa kayak ini tuh nggak mungkin, apalagi kalau ada perbedaan, apalagi kalau sudah bersama orang lain. Ada yang rasa mustahil, ya kan? Tapi kan kalau namanya koneksi spiritual, poinnya jangan ke situ. Poinnya jangan apakah bisa bersatu, apakah bisa berjodoh, jangan fokus ke situ lah. Itu anggap aja bonus. Fokuslah kepada kebangkitan spiritual kalian, supaya kalian bisa memberi dan menerima energi yang lebih tinggi lagi dalam jiwa kalian. Supaya ini loh, jadi tahu bagaimana perkembangan jiwa kalian ke depannya. Kalian bisa menjadi orang lebih baik atau enggak, semakin mendekatkan diri sama Tuhan atau enggak, gitu. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Honeymoon itu ya, bukan tentang orang yang udah nikah atau belum, nggak tentang itu aja. Kalau di kartu ini bisa juga tentang kalau suatu saat kalian bertemu lagi, cobalah jalan-jalan gitu kemana, mendekatkan diri satu sama lain ya, terus buka topengnya. Jadi diri sendiri. Kalau memang mau maju, majulah maskulin ya, jangan ditunda-tunda, jangan bawa ego, jangan bawa gengsi lagi. Jadi apa adanya. Dan si feminin jangan pakai topeng juga, mau mundur tapi kan nggak bisa kalau memang masih punya passion yang kuat sama maskulin. Menjadi semangat. Wah, your love life is expanding to
a higher level of commitment. Jadi kalau engagement itu kan berarti hubungannya bisa ke tahap yang lebih serius nantinya. Aku sih lihatnya ya, ketika komunikasi itu ada lagi, berarti ada pertemuan lagi. Ketika ada pertemuan lagi, ada hubungan yang lebih dekat lagi nantinya. Jadi berharap aja baik-baik. Nggak usah terlalu hopeless, berhenti berharap, ngerasa putus asa. Ingat loh, apa saja bisa terjadi. Takdir juga bisa berubah. Apa yang kelihatan tidak mungkin atau mustahil bagi manusia, itu bisa mungkin bagi Yang Maha Kuasa. Makanya kamu mendekatkan diri dong sama Tuhan, supaya kamu tuh bisa menyampaikan apa yang kamu minta ke Yang Maha Kuasa itu. Kalau memang kamu ngerasa ini cinta sejati kamu, ya kamu doakan setiap saat. Karena Tuhan itu kan juga berbelas kasihan sama kita yang terus-menerus mendoakan orang yang kita cintai. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi, relax aja, nggak usah tegang-tegang. Mungkin karena ini loh ya, keduanya ngerasa saling tegang situasinya. Jadi emosionalnya itu berubah-berubah. Mau maju tapi takut kena harga dirinya. Itu yang dirasain maskulin. Nah, si feminin mau mundur, kena perasaannya. Baperan gitu. Masih takut kehilangan. Jadi coba relax aja, ikuti alur kehidupan ini. Ikuti bagaimana semesta membawa kalian bisa bersatu nantinya gitu. Unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Nah, ada nih yang ngerasa kayak nanti cinta gue nggak terbales, ada gitu. Mungkin maskulin ngerasa buat apa gue minta maaf, toh juga lo nggak bakalan jadi milik gue lagi. Buat apa gue dekat lagi sama lo? Toh juga hubungan ini sia-sia. Nah, ngerasa kayak cintanya nggak terbales. Padahal nih, kalau kita mau minta maaf, nggak usah lah ditunda-tunda. Nggak usah mikir kayak nanti kita bakalan seperti apa, status kita, hubungan kita apa. Jangan langsung ekspektasinya gede gitu. Lakukan dulu apa kewajiban kamu, baru kamu menuntut hak kamu. Kalau kamu sudah lakukan kewajiban kamu untuk minta maaf, ya Tuhan pasti akan melancarkan keinginan kamu. Gitu loh. Romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Masih punya feeling yang kuat satu sama lain. Terkoneksi setiap saat, ya. Bahkan baru bangun udah saling memikirkan, apalagi mau tidur. Mau tidur stalking dulu baru bisa tidur. Jadi ya, kalian punya ikatan batin yang kuat ya. Mau menghindar gak bisa, mau terlalu mendekat juga belum waktunya mungkin. Jadi tetaplah optimis, tetaplah percaya kalau semua itu indah pada waktunya. Tapi apa yang bisa dilakukan sekarang, lakukan. Contohnya, kalau ngerasa bersalah ya minta maaf cepet-cepet, jangan ditunda-tunda. Karena niat baik nggak boleh ditunda-tunda. Tentang kalian bisa bersatu atau enggak, ya nanti ada tuh, waktu bakalan menjawab. Indah pada waktunya gitu. You deserve love. You are lovable. Kalau kamu ngerasa kamu pantas untuk dicintai, ya kamu harus membuat dia pantas juga untuk dicintai. Jangan menuntut banyak tapi nggak melakukan apa-apa.
terutama yang sering banget menyakiti ya, yang sering banget berbuat kesalahan. Akuilah kesalahan, nggak usah terus-menerus diam, pasif, nggak ngelakuin apa-apa. Sebenarnya kalau kita ngerasa hidup kita nggak tenang, itu tandanya kita punya kesalahan sama seseorang. Jadi kalau maskulin ngerasa, kenapa ya hidup gue nggak tenang-tenang, hidup gue stuck sama lo doang, feminin, ya itu tandanya semesta itu mau menyadarkan kamu terus-menerus. Kamu tuh punya salah loh, kamu tuh sering menyakiti loh. Segeralah kamu minta maaf, jangan ditunda-tunda, supaya hidup kamu tenang. Jangan terlalu mikir kayak, nggak ada gunanya lah minta maaf, nggak ada faedahnya lah atau gimana. Hubungan kita pun nggak akan baik-baik nantinya. Kamu nggak jadi milik aku kah nantinya? Nah, jangan terlalu overthinking gitu. Yang penting niat baik itu tersampaikan aja dulu, minta maaf aja dulu. Bagaimana ke depannya itu serahkan aja sama Yang Maha Kuasa. Setidaknya kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk hidup lebih baik, hidup lebih tenang dengan mengakui kesalahan dan minta maaf. Begitu ya. Terus bagi feminin, kalau ngerasa pantas untuk dicintai, ya jadikan juga si maskulin menjadi orang yang pantas juga untuk dicintai. So, jadilah apa yang benar-benar diri kalian rasakan. Kalau memang masih saling menyayangi, saling mencintai, jangan membohongi diri sendiri. Gitu. Setidaknya lakukan aja dulu yang terbaik, berusaha aja dulu melakukan hal-hal baik untuk memulihkan hubungan ini. Setidaknya ada silaturahmi yang baik satu sama lain, ya. Terus bagaimana nantinya serahkan sama takdir Yang Maha Kuasa. Gitu. Oke. Aku rasa ini aja ya updatean koneksi kamu dan dia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.